Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Apakah naskah-naskah Laut Mati sudah diteliti seluruhnya? Atau masih ada yang belum ditemukan atau belum dapat diterjemahkan? Apakah ada naskah yang berbeda isinya dengan naskah tertua yang sekarang ini seperti Kodek Aleppo, Leningrad? Mohon dijelaskan, Mbah. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama, apakah naskah Laut Mati semua sudah diterjemahkan? Penemuan-penemuan awal semua sudah diterjemahkan. Termasuk penemuan pertama itu kan tahun 1947, kemudian di atas tahun 1950. Bukan hanya 11 gua yang ditemukan. 11, ya. Gua Qumran, tetapi juga gua-gua murabaat. Yang tadi saya ceritakan tentang penemuan surat-surat perdagangan, di mana sebutan gunai itu dipakai dengan sebutan hormat, ya. Kemudian juga sampai tahun 90-an, 97 itu masih belum diterjemahkan seluruhnya. Baru kira-kira 80%. Sampai kemudian timbul fitnah seolah-olah Gereja Katolik yang waktu itu memang dari awal meneliti penemuan Laut Mati itu lewat urdu mereka yang ada di Fransiskan. Karena orang-orang Fransiskan itu kan disebut sebagai penjaga tanah suci, ya. Itu memang sejak awal, bahkan setahun sebelum Israel berdiri sebagai negara merdeka, saat itu memang penemuan pertama The Dead Sea Scroll itu banyak jasanya orang-orang Fransiskan dari kelompok Katolik. Karena belum dipublish sampai tahun 97 itu, makanya dituduh. Terus muncullah buku-buku yang berjudul The Deception of the Dead Sea Scroll, penipuan naskah Laut Mati, yang tulisan-tulisan sensasional itu. Tapi ternyata itu bukan masalah Gereja Katolik mau menyembunyikan kebenaran iman Kristen, tidak. Itu karena antara pemerintah Israel dengan Gereja Katolik belum punya kesepakatan tentang bagaimana penanggung-jawaban penerjemahan naskah Laut Mati. Kalau kira-kira saya bahasakan dengan bahasa sekarang itu kira-kira enak saja. Yang biayai penemuan, yang mengadakan riset, yang mengirimkan para arkeolog, kami kok sekarang Israel mau ambil semua, tidak bisa gitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi setelah terjadi kesepakatan, kemudian pihak dari gereja selalu ada wakilnya di dalam penelitian Laut Mati. Pertanyaannya, apa setelah itu clear? Ya semua clear, sudah diterbitkan. Sekarang banyak sekali yang diterbitkan oleh Shrine of the Book Museum Israel. Itu bisa kita lihat dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris, sudah bisa kita temukan. Tetapi ingat, bukan berhenti loh naskah penemuan Laut Mati. Sampai tahun lalu, 2 tahun lalu itu ditemukan lagi gua ke-12. Dan karena ini temuan baru 2 tahun lalu kalau tidak salah. Saya pun juga mendengar ini dari rekan saya di Israel, ya, namanya Pak Jerias, dan pamannya itu pernah ketemu dengan saya. Dia seorang ahli di dalam bahasa Aramaik, ya, dari Lebanon, dan juga sangat mengakrabi dengan kajian-kajian arkeologi The Dead Sea Scroll itu. Dan itu dia mengatakan masih ada temuan dari gua ke-12 yang sekarang ini belum terungkap. Jadi itu memang harta karun arkeologi kitab suci yang luar biasa. Kemudian apakah ada setelah diteliti itu perbedaan? Saya tegaskan, dalam semua naskah kuno terjadi perbedaan varian teks, itu biasa. Tetapi harus ditegaskan, tidak ada perbedaan dalam konteks makna. Tidak pernah ada. Contohnya, ya, misalnya dalam huruf-huruf kuno itu kan
ada metode untuk mendekatinya, untuk mempelajari secara lebih dekat. Misalnya menentukan usia naskah itu melalui uji karbon C14 zat radio orang aktif. Melalui bentuk huruf, ortografinya, cara penulisannya itu kan bisa. Sama dengan kita sekarang. Kita bisa kenal tulisan Muhammad Yamin dengan tulisannya anak-anak sekarang. Generasi saya dengan generasi anak-anak saya sudah beda. Tulisan zaman Bung Karno dengan tulisan zaman Soeharto dengan Jokowi itu beda itu. Anak-anak kita kan seperti itu. Itulah paleografi. Nah makanya misalnya ada perbedaan tulisan tuh misalnya. Di naskah Laut Mati itu ada tersebar dalam 3 varian huruf. Yang pertama adalah huruf Paleo-Hibru. Huruf ini muncul pada zaman Raja Daud. Tapi huruf Paleo-Hibru itu hanya dimunculkan dalam konteks untuk mengeja nama ilahi, yaitu Tetragrammaton GHWH, yang secara akademis sering dibaca dengan Yahweh, tapi itu bacaan kira-kira. Itu menggunakan huruf-huruf Paleo-Hibru. Yang kedua, itu ada huruf Hasmunaim, itu dikenal mulai dari zamannya Makabe. Ya, Makabe itu abad kedua sebelum Masehi. Lalu ada huruf yang namanya huruf Herodian, itu zaman kira-kira 100 tahun sebelum Yesus dan pada zaman Yesus itu huruf Herodian. Dari situ bisa kita lihat misalnya menulis Elohim. Elohim itu kalau di dalam naskah-naskah Masoretik termasuk Leningrad, ya Aleppo itu cuma ditulis dengan matres leksionis. Tidak ditulis lagi dengan matres leksionis yang U itu ditulis dengan huruf Vav. O atau U, misalnya Elohim, ya. Kemudian I itu ditulis dengan huruf Yod, Y. Kemudian A itu ditulis dengan huruf Alef. Jadi misalnya ya. Nah, kalau sekarang tidak, sudah ada tanda-tanda baca itu. Makanya kalau di naskah Qumran ditulisnya dengan huruf Elohim itu Alef, Lamed, Vav, He, Yod, Mim dengan 6 huruf. Kalau sekarang hanya 5 huruf, di atas huruf Lamed itu ada titik, di atas itu dibaca O, Elohim. Ini mirip dengan kalau kita sekarang ini membaca naskah lahirnya Pancasila dari zamannya Bung Karno sebelum tahun 72 ya, ejaan yang disempurnakan itu kan nulisnya dengan Pancasila itu PANTY strip SILA. Nah, ini tulisannya Bung Karno langsung dari naskah lahirnya Pancasila zamannya Rajiman Widyodiningrat. Gitu. Tapi kalau sekarang tulisnya huruf C tanpa strip lagi kan. Apa itu berbeda? Enggak, itu hanya perbedaan ortografi cara penulisan. Dan kalau ini terjadi dalam semua naskah kuno pun juga seperti itu. Naskah Quran zamannya Utsman itu memakai ortografi Utsmani, Rosmul Utsmani. Itu menulis kata sholat itu pakai wawu, bukan pakai alif. Misalnya sholat itu shot, lam, waw, tak marbutah. Tapi di atas huruf wawu itu ada alif kecil. Itu kan cara baca sekarang. Kan gitu kan? Ya pandingannya seperti itu. Ini lebih kuno lagi. Ini tahun 200 sebelum Masehi kok ini. Nah kemudian kalau ada varian bacaan, ya betul. Itu varian teks itu iya. Naskah kuno manapun, tapi tidak ada perbedaan makna. Yang berarti, yang bisa mengubah arti. Misalnya ya, saya pernah mencontohkan itu tentang Yesaya pasal 21 ayat 8, di mana naskah Qumran itu berbunyi haroeh, yang artinya orang yang melihat. Tetapi dalam naskah Masoretik, Leningrad dan sebagainya, Aleppo itu aryeh, singa. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Alkitab King James, dibaca lion, seekor singa. Tapi dalam terjemahan lembaga Alkitab, terjemahan baru kita melihat berserulah orang yang melihat itu. Nah ini contohnya. Lalu ada misalnya penegasan-penegasan teks. Ya.
Di dalam naskah Qumran itu misalnya Yesaya pasal berapa itu lupa itu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah padam dan bulan yang tidak pernah surut, karena matahari akan menjadi penerang bagimu pada siang hari dan bulan pada malam hari. Kata malam hari itu di teks Masoretik tidak ada untuk kata bulan. Tetapi di teks Qumran ada di situ. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Terus kemudian naskah Qumran itu memberikan saksi tentang naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik. Misalnya Mazmur 22 ayat 17. Itu ada ungkapan kalau di dalam naskah Yahudi yang di Masoretik yang juga kita pakai juga sebetulnya, itu ada kata-kata misalnya seperti singa tanganku dan kakiku. Itu bahasa Ibrania keari maksudnya kari yedai weriglai. Seperti singa tanganku dan kakiku. Tetapi kalau kita membaca di dalam terjemahan Alkitab lain, kita membaca mereka menusuk tanganku dan kakiku. Lalu orang-orang Yahudi di abad pertengahan menuduh orang Kristen telah bikin mazmur sendiri supaya menggenapi nubuat Yesus penyaliban. Enggak. Karena memang di dalam naskah aslinya, di dalam naskah Masoretik itu ada dua naskah yang minor yang memuat karu yadai wiriglai. Sementara sebagian besar naskah Masoretik memuat kari atau keari seperti singa. Yadai tanganku, weriglai dan kakiku. Nah dengan penemuan Nahal Hefer, penemuan Qumran, ternyata itu bunyinya bukan kari tetapi karu. Bedanya di mana? Karena huruf yod itu seperti titik terbalik, kecil gitu. Kalau huruf vav itu ndelewer ke bawah begini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini problematik teks itu dalam naskah kuno manapun ada, tapi harus saya katakan tidak ada teks kuno manapun di seluruh dunia ini yang memiliki varian naskah, yang memiliki persebaran naskah, usia tuanya naskah, kekunoannya, atau time gap antara naskah tertua yang ditemukan dengan penulis yang bersangkutan yang seakurat Alkitab. Nah itu harus saya katakan, bisa dibandingkan itu. Itu saya kira yang bisa saya berikan komentar tentang naskah Laut Mati. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.